Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Di atas kubah itu kan ada semacam kayak apa bulan sabit itu, lihat nggak kamu di layar itu? Saya nggak bacang lebar, Bang. Berat. Kalau medis itu percaya Tuhan yang Maha Esa, kalau Islam ya juga Tuhan yang Maha Esa juga sama Berat. aja. Menurut saya itu nggak ada bedanya. Berat. Tapi yang itu kok Yesus lahir, kok Yesus yang disembah kok gitu loh. Itu yang aku herankan gitu. Ini Putra Ardiansyah ini orang baru, anak baru nih, nggak sering ikutin kajian di TV ya? Saya udah wis. Nah kan kamu penyembah Muhammad gimana? Kebanyakan debat. Sama niku kebanyakan debat dan ini dan itu gitu loh. Akhirnya Iya, kamu kebanyakan ngehalu masalahnya. Bang Edis, saya mau tanya. Bang Edis kan percaya Tuhan itu Esa ya, betul kan? Tuhannya siapa dulu? Ya. Kalau Tuhan kalian, saya percaya Tuhan kalian Muhammad, gimana? Kalian menyembah Muhammad, menyembah mayat Muhammad. Kalian itu menyembah Muhammad. Tuhan kalian itu Muhammad, gimana sih? Tuhan kalian itu manusia yang dilahirkan dari selangkangan, kalian jadikan Tuhan, Edis Kudis ya. Memang Muhammad nggak dilahirkan dari selangkangan, gimana sih kamu? Rusita, Muhammad dilahirkan dari mana? Saya tanya sama kamu, Muhammad dilahirkan dari selangkangan apa dari mana? Perhatiin dulu agamamu, nggak usah ngomongin agama orang, agamamu aja gak tahu kamu. Si Rusita kejang-kejang, Rusita. Yang disalib Yudas, yang dituhankan Yesus, itulah kalian ini bengak, nggak mikir, tapi sibuk ngurusin agama orang loh. Pasti kejang-kejang lagi, pasti Qurannya nggak dipakai. Aduh. Makanya pikirin dulu Tuhanmu itu siapa, masa Jangan kamu itu datang kemari ngoceh-ngoceh nggak jelas. Rusita. Aku itu selalu aja nginin agama orang. Agamamu aja kamu nggak tahu, Tuhanmu siapa kamu nggak tahu. Bang Edis, Gimana gitu. Putra? Ya, menurut saya ya. Masa sebentar. Masa tiap hari sih, makasih Abdul Sulit. Masa tiap hari sih saya harus bahas kalian itu penyembah Muhammad. Udah bosen loh. Enggak, penonton saya ini, dengar, penonton saya ini udah tahu persis kalian itu penyembah Muhammad. Mau diulang-ulang lagi? Gak gitu loh Bang Edis. Aduh. Ini kan Putra, gini, ya, sebentar, Bang. gini Putra, gini. Kalau kamu nggak terbukti penyembah Muhammad, saya lompat dari Monas. Ayo. Kalau kamu tidak terbukti penyembah mayat Muhammad di kuburan, ayo, gimana? Saya menyembah Muhammad itu enggak bisa. Menyembah itu ngapain? Orang ditanya menyembah aja kamu nanti nggak tahu. Bang Edis, mau tanya dulu. Sampean kan percaya Tuhan itu Esa, ya kan? Tuhannya siapa? Pokoknya intinya itu Tuhan itu Esa. Tuhannya siapa yang Esa? Yang Esa itu Tuhan di dalam Bible, bukan Tuhan yang dikarang-karang Muhammad. Yang ditanyakan itu Tuhan itu Esa apa enggak, Edis? Ayo saya mau tanya. Tuhannya siapa? Ya Tuhannya semua lah. Beda. Tuhan kamu sama Tuhan saya itu lain. Tuhan kamu Muhammad, Tuhan saya Yesus. Gimana sih kamu tuh? Aduh, Putra Ardiansyah. Masa tiap hari kita bahas itu? Sudah sering loh saya bahas, sudah terbukti kamu itu penyembah Muhammad. Masa mau saya putar-putar lagi? Kan Saya ulang-ulang lagi tiap-tiap hari. Aduh. Itu kan kata Edis, saya menyembah Muhammad. Kalau saya enggak Putra menyembah Ardiansyah, kamu sholatnya kepada siapa? Coba saya tanya. Nah, kamu aja nggak pernah baca Quran. Mau saya bacakan ayat Qurannya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat
bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang muslim, bersolawatlah kepada Nabi. Jadi kamu, Allah dan malaikat, kalian bertiga bersolawat kepada Muhammad. Gimana sih? Itu kan bersolawat itu. Solawat Bukan itu kata sholat. dasarnya apa? Kata dasar solawat itu apa? Lah, kalau solawat itu terus terang Bang Edi. Kata Solawat dasar solawat tuh apa? Jangan ngomong terus. Dingkan Duh. kalau sholat ya solawat itu solawat. Ditanya kata dasar solawat bingung. Cuma menyebutkan solawat itu menyebutkan Gini, bahwa Nabi dengerin, Muhammad dengerin, itu adalah dengerin. Rasul Allah. Dengerin, Gitu. dengerin. Ya. Kamu bersolawat kepada Muhammad, betul? Ya betul. Nah, Allah bersolawat kepada Muhammad, betul? Itu bukan Sulit, saudara. biar hati orang Islam itu tahu Putra. bahwa Tuhannya itu. Sebentar, Putra. Ya. Kamu bilang Tuhan saya digantung, masih digantung gitu kan? Oh, Yesus udah naik ke surga. Yang sampai hari ini masih digantung di dinding itu Allah dan Muhammad. Itu lihat nggak di layar itu? Lihat nggak? Pertanyaannya Duh. saya Nggak mau jawab dia. Sulit, saudara. pertanyaan saya belum dijawab. Etis itu nggak percaya. Udahlah bahwa Putra, Tuhan itu gini loh, esa. dengar. Nggak Setiap tuduhanmu itu ujung-ujungnya nanti balik ke kamu. Ngeri nih Putra Ardiansyah. Sulit, saudara. Pertanyaan saya belum dijawab sama Bang Edi. Apa? Pertanyaanmu apa lagi? Udah saya jawab lo tadi. Apakah Tuhan itu Esa? Tuhan Ya. saya yang Esa, Tuhanmu Ya, tidak satu, ya, Esa, satu. Tuhanmu adalah Muhammad. Gimana sih? Di channel saya ini, sebentar. Di channel saya ini, itu orang-orang udah pada tahu kalau Tuhannya Putra Ardiansyah itu adalah Muhammad. Yang kamu sembah setiap hari itu adalah Muhammad. Yang kamu agungkan, kamu puji-puji, kamu ini tiap hari sanjung-sanjung Muhammad. Gimana sih? Yang kamu cintai ya, yang kamu utamakan, kamu dahulukan Muhammad. Loh, kok tidak? Yang kamu sebut-sebut dalam sholatmu Muhammad. Gimana sih? Maka saya bilang kamu itu penyembah Muhammad, tapi masalahnya nggak sadar itu loh. Kamu menyembah kamu ini. Yesus. Ya, saya percaya. Yesus itu dilahirkan, yang disembah itu percaya kan kalau kamu. Kalau saya, Kalau emang Muhammad nggak dilahirkan? hah? Muhammad nggak dilahirkan? Makanya nggak disembah. Makasih teman-teman yang kasih gift. Dilahirkan. Muhammad dilahirkan kan? Iya, itu Nah, kenapa Muhammad yang dilahirkan itu kamu tuhankan? Tuh, saya nggak mengaku Tuhan, udah bilang Loh, saya. oke, sekarang begini. Kalau kamu dengar dulu, dengar dulu, Putra, dengar Putra. Ibunya Kalau- Maria ada Kalau kamu dibunuh sama dengar Tuhan dulu, kamu. dengar dulu, jangan marah-marah gini. Kalau kamu mentaati setan, menuruti apapun kata perintah setan, berarti kamu penyembah setan nggak? Ngapain Mas? Meninggal. Saya tanya dulu, ini biar kamu sadar. Kalau seandainya kamu mentaati apapun perintah setan, setan nyuruh begini, kamu ikut apapun yang dibilang setan, pokoknya kamu ikutin. Berarti kamu penyembah setan nggak itu namanya? Itu menuruti hawa nafsu itu. Iya, berarti disebut sebagai penuhan setan nggak kamu disebut namanya? Tidak. Oke, kalau gitu sebentar. Menuruti nafsu itu. Kalau gitu orang yang disebut dalam Al-Qur'an yang menuhankan hawa nafsu itu gimana? Meninggal. Udah Putra, kamu dalamin lagi agamamu ya, nanti kalau udah dalam berusin lagi. Soalnya susah. Kamu nggak sadar gitu. Padahal saya tidak mengatakan loh bahwa makasih Misca. Gini, padahal yang saya bilang gini. Yang ketika saya katakan kepada kamu bahwa kamu mentuhankan Muhammad, itu saya tidak mengatakan bahwa
Muhammad itu penciptamu? Enggak. Siapa bilang Muhammad penciptamu? Ada-ada aja. Yang saya bilang kamu menuhankan dia, gitu loh. Gini, kalau orang menuhankan setan, apakah berarti setan itu dianggap sang penciptanya? Kan enggak. Kalau orang menuhankan hawa nafsu, apakah hawa nafsu itu dianggap sang penciptanya? Kan enggak. Nah, makanya yang membikin kamu itu sampai hari ini masih belum waras, kamu tidak tahu definisi menuhankan. Pasti kita enak diskusi. Dan kamu aja sampai hari ini belum tahu definisi menuhankan itu apa. Duh, sulit. Halo Najwa. Kenapa dengan sinyalmu Najwa? Udah baik lagi kan? Sinyalmu masih putus-putus. Mulai ya? Sekarang sudah mendingan Najwa. Najwa. Ya. Saya ini orang Kristen. Oh, begitu. Kamu Islam. Boleh nggak kita diskusi seputar agama? Boleh. Gini, Najwa. Gini Najwa, saya lihat bahwa Muhammad itu setara dengan Allah. Betul nggak kalau Muhammad itu setara dengan Allah? Kenapa setara? Oke, kalau tidak setara begini, coba saya tanya. Betul tidak mentaati Muhammad itu sama saja dengan mentaati Allah? Berat ini. Betul tidak? Mentaati Muhammad itu sama saja dengan mentaati Allah. Beda lah. Oke, tapi ada dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Katanya Barang siapa? Gimana? Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. saya kok disuruh turun ya? Enggak usah turun, enggak apa-apa. Siapa yang nyuruh turun? Enggak ada. Biarin aja. Banyak di sini. Cuekin aja yang ngomong-ngomong di bawah itu. Yang di bawah itu, anggap aja pesorak-pesorak gitu. Tapi kok tahu? Karena saya telah mempelajari agama Islam. Saya itu sudah belajar Al-Quran, belajar hadis. Pokoknya saya tahu betul tentang Islam. Gitu kan? Kok pergi? Gimana sih orang lagi diajak ngobrol malah pergi, saudara? Sulit ini, saudara. Segitu ketakutannya kenapa sih? Kenapa sih kok segitu ketakutannya? Ada apa? Janganlah sampai segitu ketakutannya. Kita kan cuma ngobrol-ngobrol aja, ya kan? Kalau cuma ngobrol-ngobrol saja, yang ngapain harus sampai segitunya? Halo. Siapa ini namamu, Bang? Yor. Muslim, Bang? Yor? Halo? Iya, kedengeran nggak suara? Iya, kedengeran Bang. Halo Yor, Muslim. Iya, halo, kedengeran nggak suaranya? Iya, kedengeran Bang. Muslim, Bang? Iya. Iya, kedengeran Bang. Muslim. Kenapa namamu kok seperti ini? Masa mudamu telah pergi. Ini aku panggilmu siapa kalau begini manggilnya? Yud aja deh, Yud. Oke, Yud aja. Iya, pakai nama lah. Nama siapa? Aku panggil siapa? Muhammad gitu aja ya. Oke, Muhammad. Iya, gimana Muhammad? Saya Kristen, kamu Islam. Apakah kita mau sesuai dengan tema
Atau kamu ada pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Atau kamu ingin menyampaikan kepada saya gitu, apa pesan inti dari Al-Qur'an kepada saya gitu. Karena saya terus terang sudah membaca Al-Qur'an, saya udah tahu betul isi Al-Qur'an, dan saya yakin bahwa kamu tidak mengimani Al-Qur'an, kamu hanya mengimani buku-buku karangan ulama. Aku jadi penasaran seperti apa pandangan. Aku manggilnya siap Edis gitu ya. Boleh, Edis TV boleh. Tadi udah mempelajari Al-Quran Bang Edis ya. Betul, saya itu spesial bidang saya itu adalah Al-Qur'an. Walaupun ya memang tidak secara ofisial, maksudnya tidak secara sekolah gitulah. Saya belajar Islam itu secara otodidak begitu. Dan apa yang saya dapati dari Al-Qur'an, dan saya yakin betul bahwa apa yang Anda imani sebagai Islam, Bang Muhammad, bahwa Anda tidak percaya kepada Al-Qur'an itu. Anda percaya kepada perkataan atau pendapat-pendapat ulama tentang Al-Qur'an. Kalau tentang Al-Qur'an sendiri Anda tidak mempercayainya. Kok bisa gitu? Mau saya kasih contoh? Oke, saya kasih contoh. Kamu sunat nggak? Sunat. Di Al-Qur'an ada perintah sunat nggak? Aku belum terlalu banyak membaca. Kagak ada, Bang. Mau Al-Qur'an itu dibolak-balik 1000 kali sampai sampulnya lepas ya kagak ada. Kalau ada perintah sunat di Quran, saya terjun dari Monas. Apa emang korelasinya sunat dengan perintah Al-Quran atau tidak adanya di Al-Quran? Begini, Quran tidak memerintahkan Anda sunat, tetapi Anda sunat. Nah, itu salah satu bukti dari sekian banyak bukti bahwa Anda itu tidak melakukan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi agama Anda itu bukanlah agama Quran, tapi agama Anda itu adalah agama Bukhari. Gitu. Makanya saya tidak setuju begitu kalau Anda mengaku. Saya tidak setuju bahwa Anda mengaku seorang Islam. Saya setuju agama Anda adalah Bukhariyun. Paham maksudnya Bang Edis nih, kenapa bisa kayak gitu. Tadi kan Bang Edis bilang spesialisasi Al-Quran sekalipun bukan official, belajar sekolah gitu ya, akademik Al-Quran. Justru dengan pendapat dan penyampaian Bang Edis tentang sunat dan lain sebagainya, itu menunjukkan masih kayaknya emang nggak tahu apa-apa deh Bang Edis. Oke, gini Bang. Gini, menurut Anda, Anda pernah ketemu nggak kata khitan di dalam Quran itu? Meninggal. Bang, bagaimana mungkin abang bilang sama saya begini? Justru pengetahuan Anda tentang Al-Quran itu tipis. Sementara saya tanya, ada nggak kata khitan dalam Quran, Anda terdiam gitu. Sinyalku loh hilang tiba-tiba, kok bisa diklaim langsung apa ya? Coba ulang. Kan, gini, dengerin. Anda mengatakan kepada saya bahwa pengetahuan saya tentang Al-Quran itu cetek. Sementara saya tanya, ada nggak kata khitan di dalam Quran, Anda terdiam. Biar jawab, boleh. Silakan. Mungkin ya, aku juga nggak banyak baca semua tentang Al-Quran, tapi emang oke lah. Kita melakukan sunat itu bukan berarti kita jangan taruh sunatnya. Kita melakukan syariat di dalam keagamaan Islam bukan berarti semuanya turun lewat Al-Quran. Nah, itu kan berarti, makanya saya bilang tadi, berarti sebenarnya kitabmu ini bukan Al-Quran. Makanya saya bilang kitabmu itu adalah kitab Bukhari. Makanya saya bilang Anda itu, Nabi Anda adalah Bukhari gitu loh. Boleh selesaikan dulu nggak? Silakan. Oke. Kitab Bukhari kan. Itulah fungsinya Nabi. Dia yang mengajarkan sesuatu yang tidak tertera atau tak tercantum di Al-Quran. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Muhammad mengajarkan yang tidak diajarkan Al-Quran, betul?
Justru itu diajarkan oleh kitab-kitab terdahulu ya. Oke, di mana? Di Quran mana? Di Quran mana bahwa ada perintah untuk sunat? Bukan di Quran, di kitab-kitab terdahulu. Makanya saya bilang sama abang bahwa sesungguhnya kitab sucimu bukan lagi Al-Quran. Bahkan saya punya background bagus nih bang, nih punya layar bagus nih. Nih, Kristen bertanya, mustahil, perhatikan, Islam menjawab pakai Qurannya. Coba bang, bahkan saya punya challenge begini, kalau ada orang Islam, saya tanya tentang agama Islam, dijawab pakai Quran, saya Edis TV lompat dari Monas. Bayangkan bang, kalau ada orang Islam, saya tanya tentang ajaran Islam, dibukanya Al-Quran untuk menjawabnya, saya terjun dari Monas. Gimana? Apa? Gimana? Berani nggak? Challenge saya itu. Apa? Ya apa? Oke, kita tes ya. Oke, di Quran mana perintah untuk sunat? Coba buka di ayat berapa ya? Meninggal. Al-Baqarah. Ayo. Sulit saudara. Ayo. Bacot mulu, kan buka ayat. Oke, mau di ya nggak mana surat berapa abang belum ngomong, saya ambil Surat satu musim lagi biar dibantu. Ayat 123 sampai 125 Al-Baqarah 123 sampai 125. ya, silakan dibaca. Ya coba kamu yang baca. Oh, saya yang baca. Oke, saya tahu bahwa kalian pemalas baca Quran karena kitab suci kalian kan bukan Quran. Baik. Kita harus tiap hari mengatakan ya teman-teman ya, bahwa kitab suci mereka ini bukan lagi Al-Quran, sudah ganti teman-teman. Oke, sekarang kita buka Al-Baqarah 123. 123. Oke. Suwandi Muslim? Muslim. Oke, nanti bisa bantu ya, Suwandi bisa bantu dia nih. Nah, saya bacakan ya Al-Baqarah 123 ya. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Apa hubungannya sama sunat? Sampai 125 coba. Iya, ini apa hubungannya dengan sunat ini? 123 sampai 125. Oke, kita turutin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak ada bagi orang yang zalim. Mana, apa bukan Islam sunat? Kita terusin. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, ruku dan sujud. Mana bang sunat di sini bang? Nanti sampai Anas ini nggak ada sunat cuy. Mana? Kayaknya perlu bantuan ya bang nih. Sudah saya bilang bang, kata khitan itu nggak pernah muncul dalam Quran gitu loh. Makanya saya bilang, kalau Anda saya tanya tentang agama Islam, saya lompat dari Monas bang. Kalau Anda pakai Quran tuh lompat saya dari Monas. Putus asa? Sudah Boleh putus asa? saya, Oke, Suwandi boleh bantu, silakan Suwandi boleh bantu. Ya, terima kasih. Kalau dalam khitan, dalam Al-Quran secara tekstual tertulis yang Anda inginkan nggak ada. Kalau Secara tertulis Iya. tidak ada. Iya, kalau Berarti secara tekstualnya. tidak tertulis ada. Iya, Ini gimana nih bang? Terus gimana tahunya yang tidak tertulis di dalam Quran itu gimana caranya? An-Nahl ada. Aku lanjut dulu. Bentar. Berat jadi saudara ini berat. An-Nahl berapa bang? Suwandi.
Mau kemana bro? Yang ayat tadi dulu. 28. Sebentar. Mau kita Quran surat berapa ini? Pokoknya diborong sama mereka, nggak ada satu pun. Udah saya bilang kalau ada saya terjun dari Monas. Udah saya bilang. Ya, soalnya yang pertanyaan yang Anda siapkan. Sebentar, An-Nahl berapa? An-Nahl 128. An-Nahl 128. Oke. 128 123 kalau salah. 123 Bang Suwandi. 123. Oke. Sudah saya bilang ya, kalau ada perintah sunat di sini saya terjun dari Monas. Hadis pertanyaan itu memang nggak ada di Al-Quran. Dan Mau kami kamu cari wahyukan. pun, Iya, makanya saya bilang tadi mustahil Islam menjawab makanya pakai kita Quran. Makanya kemarin dulu kita jawab secara tertulis memang tidak ada kata Ya hitam. kalau nggak ada Tapi kenapa diada-adakan? Dan tahukah Makanya kamu? Oke, saya sebentar. Bisa nggak kita Dan selesaikan tahukah dulu kamu ngomongnya? tentang suatu kaum yang suka mengada-ada, yaitu mereka Ya, yang bentar mengadakan dulu. Bisa sesuatu nggak yang aku tidak selesaikan ada dulu? menjadi ada. Dan siapakah orang yang suka mengada-ngadakan yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka, yaitu tukang sulap dan tukang sihir. Dan tiadalah kamu termasuk orang-orang yang suka menyulap dan suka menyihir. Bang Edis, bisa nggak aku selesaikan Sungguh dulu? kamu termasuk orang-orang Edis. yang nekat. Bang Kamu Edis. termasuk orang-orang yang nekat loh, yang nggak ada Bang kamu Edis. ada-ada kan. Bang Edis, Sulit aku kamu sepakat. saudara. Aku sepakat kata-kata yang mengada-ngada. Tapi boleh aku selesaikan dulu statementnya? Silakan. Jangan dipotong ya. Silakan. Oke, aku lanjut. Tadi aku bilang kami memang tidak ada secara tertulis kata hitan, dan kamu bilang kita dilarang untuk mengada-ngada. Benar. Tapi kenapa kita bisa berhitan? Kita memang rujukannya di Al-Quran. Memang tidak ada kata hitan, tapi rujukannya di sini. Makanya saya bilang Ya, kitab sucimu bukan lagi Al-Quran. Makanya tolong diajukan kepada pemerintah bahwa kitab suci bukanlah Al-Quran. Kitab suci kalian Makanya, itu Edis, kalau adalah memang kitab betulan mau Bukhari. belajar Al-Quran, dengerin Gimana orang sih? ngomong dulu. Kalau memang betulan mau belajar Al-Quran, Bang, dengerin kalau orang kitab ngomong suci dulu. kalian Quran, mustahil kalian sunat karena tidak ada kata sunat di dalam Quran itu. Hitan bukan sunat. Bentar. Iya, kitan maksudnya. Maksudnya kitan, Boleh Bang. nggak kita? Ya ampun, Bang Edis nih ngomong sendiri. Nggak. Aku pengen Oke, silakan, selesai dulu. silakan. Kita biar nggak agak cerewet, teman-temannya kurangin cerewetnya. Karena kalau ngomong terus cepet capek nanti kita saudara-saudara. Iya. Cepet haus, cepet capek. Silakan. Bisa Oke. suaranya Aku ulang hilang. ya. Hmm. Kita memang dilarang untuk mengada-ngada suatu hukum, bisa dibilang lah, tentu syariat yang kayak hitan dan lain sebagainya. Betul memang itu. Cuman kenapa Islam Suwandi itu jangan bernapas, Suwandi sebentar. Jangan bernapas di mikrofon. Silakan lanjut. Nah, cuman kenapa umat Islam berkhitan itu memang kita ngambil dasarnya itu dari Al-Quran. Bentar, aku bacakan. Surat An-Nahl ayat 123. Oke, saya Aku bacakan. ayatnya aja ya. Oke, silakan. Kemudian kami wahyukan kepadamu, buka kurung, Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Nah, itu pertama. Sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Oke, berarti apa sih ajaran-ajaran agama Nabi Ibrahim? Oke, Nah, salah satunya berhitan. Oke, stop begini. Tunjukkan kalau ada Ibrahim di Quran sunat, saya Edis TV lompat dari Monas. Makanya gini cara orang berpikir kalau orang Lu, Bang. Gini, aku ajarin Tidak kamu cara berpikir cukup tentang Al-Quran ya. engkau satu kali membuat ada-ada. Ya kan? Mengapa kau lanjutkan dua Padahal kamu kali Edis berkatanya udah belajar mengada-ada Al-Quran, lagi? tapi kamu memaksakan sesuatu Tapi yang memang nggak ada jangan di kau Al-Quran. coba tiga Kamunya kali. bodoh, Edis. Jangan Memaksain kau diri namanya. jangan. Namanya di Cukuplah Kristen, kita cari sudah sesuatu yang memang nggak ada dua di Kristen. kali saja engkau mengada-ada. Cie. Bang, tadi perintah kitan tidak ada di Quran. Anda ada-ada. Sekarang Anda mengada-ada bahwa Ibrahim sunat. Sungguh kamu termasuk Kamu bisa belajar orang-orang tentang yang agamanya nekat. Nabi Ibrahim nggak kira-kira? Bang, di Quran mana Bang Ibrahim Kamu bisa sunat? belajar tentang agamanya Nabi Ibrahim nggak? Kira-kira dulu, kamu bisa belajar Bang, nggak? saya tanya dulu sama abang.
Di Quran mana Udah ada Ibrahim dijawab, sunat? nggak ada hitan di Quran. Iya memang kagak ada. Kenapa diada-adakan? Sungguh Usulnya kamu dari termasuk ayat ini, orang-orang yang nekat. Jadi kamu kok bebel banget ya? Bang, Kita bukan berhitam. bebal, abang yang bebal. Abang mengada-ada mengatakan Ibrahim sunat. Sudah saya Sekarang bilang, gini Bang. deh, aku balik analoginya. Kalau ada Islam yang bisa nunjuk di Edis, aku Quran balik bahwa analoginya, Ibrahim sunat, Edis. saya lompat dari Monas. Edis, dengerin dulu. Aku balik analoginya. Kalau saya bertanya sesuatu yang memang nggak ada di kitabmu, katakanlah kamu apa kita Injil ya, aku nggak tahu. Katakanlah sesuatu yang memang nggak ada di situ, dan ketika kamu menjelaskan itu memang nggak ada di kitab itu, aku nekat ya, aku yang bodoh. Betul. Coba di mana? Apa yang orang Kristen lakukan tapi nggak ada di dalam Bible apa? Ke Ya, aku nggak gereja. pernah mempelajari Bible. Cuman ini, gitu. Boleh saya tambahkan, Bang. Oh, silahkan. Sekarang saya tanya, di mana tekstualnya Yesus bilang dia adalah Tuhan? Yohanes 13:13, Bang. Alah, enggak ada. Duh. Itu Ini bedanya kita kan? ya, Ini bedanya ada. kita. Oke, saya bacakan. Silakan baca. Yohanes 13:13. Saya bacakan. Ini bedanya Kristen, teman-teman. Kalau Kristen ada dasarnya. Ya, silakan. Kalau kalian Kamu tidak mungkin memanggil ada aku dasarnya di guru dan Tuhan, Quran. dan tempatlah demikian, sebab memang itulah aku. Di mana Nih, kata saya Tuhan bacakan itu? ya Yohanes 13:13 ya. Di mana Yohanes ada kata Tuhan? Kamu memanggil aku 13:13. guru dan Tuhan. 13:13. Oke, saya bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Udah ada kan? Jelas kan? Di mana ada Tuhannya? Nih. Nah, ayo sekarang kembali ke Quran. Ayo. Itu di Injil mana? Itu di Injil mana ada Kalau Tuhannya? ada Yohanes Kok bisa beda 13:13. di- Waduh, di- ini masih di mengingkari Google? kenyataan ini, saudara. Terus kedua, Sungguh kenyataan itu pahit, saudara. mana orang Kristen Bang yang disuruh Swandi, ke gereja? jangan masuk di agamanya dia. Pindah-pindah lagi. Ini aja dia nggak ngerti loh Nampak tentang sudah Al-Quran. oleng, Kapten. Kapal oleng, Kapten. Kapal oleng, Kapten. Jangkar, Bang, jangkar lempar. Ayo, Swandi, gini, Swandi. kalau orang diskusi itu Swandi, kuajarin ya. Kamu ini bebel orangnya. Gini loh, intinya begini. Gini, bahwa Swandi, bentar, aku sebentar dulu. Intinya begini. Kamu Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.